satu kenalan dulu. Iya. Nah, di atas layar. Nama saya Anissa Rahma, beserta rekan saya Nur Anissa. Kami dari UPTS Kabupaten Gresik. Tujuan kami di sini yaitu untuk mengetahui seberapa besar dampak revitalisasi pada Gresik terhadap masyarakat sekitar, terutamanya UMKM. Oh gitu. Mbak Anissa ya? Iya. Nama tadi Rahma. Satu tim. Kalau di ya, kalau Bandar Gresik ya, Bandar Gresik itu kalau kemarin itu kalau secara fisik sudah tahu ya. Iya. Dulunya kamu seperti apa, sekarang seperti apa ya. Itu di revitalisasi apanya ya. Kalau ini wajahnya ya, wajahnya jalannya, kemudian pedestrian trotoarnya, kemudian itu di dalam sebenarnya ada saluran besar yang utamanya sebenarnya itu mengendalikan banjir. Utamanya itu mengendalikan banjir. Kemudian sebenarnya ada lagi dua namanya apa ya, Yudit ya, maksudnya pipa itu besar dua di bawah itu sebenarnya untuk yang satunya untuk kabel biar yang apa namanya kabel-kabel di atas itu semuanya masuk, tapi ini bertahap jadi belum bisa langsung disuruh masuk. Sebenarnya sudah disediakan di 7 ruas itu. Kalau yang terlihat sangat beda itu memang di ini, di mana tuh, di Basuki Rahmat ya, Jalan Basuki Rahmat itu yang paling kelihatan bedanya karena dulunya itu banyak pohon rindang, terus ditebang itu diganti pohonnya ya Pak ya, bukannya nanti tapi diganti pohonnya karena juga sudah ada keluhan pohonnya itu akarnya sudah sampai rumah gitu, sudah ada keluhan rumahnya pecah-pecah, jadi ini diganti pohonnya. Nanti insya Allah ini kayaknya ya hidup kok ya, hidup ya, jadi udah nyemi ya, jadi tetap nanti hijau lagi, tapi butuh waktu ya. Kita mau nanamnya kan itu sudah besar kok, tinggal lindangnya kan gitu ya. Nah kalau di UMKM-nya, kalau secara langsung kalau di situ kan tidak diperbolehkan ya. Kalau kita sudah nata, tapi terus nanti yang menikmati itu tanda kutip kaki lima kan tidak dibolehkan di situ. Jadi karena itu untuk dinikmati bersama, tidak hanya yang jual, tetapi apa? Jadi yang dijual itu ditata. Nah kalau penataannya itu di ini Pak Yo, di apa? Di Disko Perindakan UMKM. Iya, Nah, sudah ke sana ya. Jadi sudah tahu gambarannya ya. Nah, tapi untuk kami kalau kami di mana ini di Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman itu ini fisiknya. Jadi tetapi karena itu dana dari pusat itu yang mengerjakan itu dari balai apa Kementerian Pekerjaan Umum yang di mana di Surabaya. Nah, kami itu mensupportnya di kampungnya gitu Pak Ayo. Jadi yang pokoknya kampung kemasan, kampung kolonial, kemudian ada kampung pecinan. Nah, di situ sebenarnya ya maksudnya sudah mendorong ya melalui Dinas Pariwisata itu dengan Pok Darwis itu loh Pak. Pok Darwis itu untuk kelompok sadar wisata itu untuk menghidupkan wisata yang sudah fisiknya sudah bagus gitu. Jadi kalau kemarin anak saya sih yang Bu ini loh sebenarnya orang-orang ini apa sudah ada ini paket dari untuk turis itu dari mulai rumah makan mana itu Ada. rumah makan di daerah Broncokan itu mana Usman Sadar, terus jalan kaki sana itu ada Pak sampai kemasan ya gitu ya ada iya ada IG-nya ada gitu, ada paketnya, jadi mulai makan situ makanannya khas gitu. Terus saya belum ikut ya, cuman lihat di Instagramnya anak saya itu. Maksudnya saya belum pernah nyoba gitu loh, belum pernah secara fisik itu belum pernah. Nah itu sebenarnya masyarakat sendiri sudah secara otomatis gitu lah ya, memanfaatkan fisik yang sudah bagus gitu. Karena secara otomatis sebenarnya sudah oh ya aku mesti gini mesti gitu. Sebenarnya masyarakat itu sudah kreatif lah gitu. Jadi tinggal penataannya. Sebenarnya kalau mereka itu sudah secara otomatis sudah ingin terdorong untuk usaha gitu, tinggal natanya kan seperti tadi kalau di mana di Disko Perindakan nata mau ditaruh di mana, coba bayangkan coba ya
saya sebagai orang, maksudnya nggak pegawai ya, umumnya saya jalan-jalan di alun-alun kan ya sumpek loh kalau itu nggak ditata Mbak. Tapi kalau kita dari alun-alun sumpek ngono terus kita ke Basra kan enak ya, kan enak gitu, kita jalan kita gitu. Jadi kan beda sekali karena yang di alun-alun itu belum ditata. Jadi yang jualan sekarang sudah agak mending, mungkin nggak macet karena satu arah. Nah, tapi ya tetap aja orang, soalnya kan tipikalnya kita masih belum sadar parkir, agak jauh parkirnya belum ada ya, memang sarananya belum lengkap banget, parkirnya belum ada. Jadi kita ini semuanya drive thru, orang pentol di sini kita gitu, mobil juga gitu, motor juga gitu kan, maunya deket sekali gitu, nggak ada jalannya itu. Sebenarnya didorong ya parkir di mana, nanti yang jalan ini ada kuliner itu jalan, tapi kulinernya itu yang di ya permanen ya semi permanen, tapi ada penataan gitu. Jadi kalau seberapa kuat mendorong sebenarnya secara tidak langsung tidak kita maksudnya woro-woro lah ya istilahnya, kalau untuk yang UMKM itu sudah otomatis gitu. Saya pernah juga yang jualan sarung di Agus Salim bilang gini, Bu, 25 tahun atau berapa ini baru ini Bu saya ada trotoar, langsung kan dia terus dibaikin rumah apa sih tokonya langsung dibaikin kan gitu, terus jadi kelihatan apanya itu yang jualannya gitu. Saya perusahaan seumur-umur ya alhamdulillah ini ada inilah ya, ada pembangunan ini. Jadi kalau yang bisa memanfaatkan lah ya, terutama yang rumahnya di sekitar itu jelas itu sudah otomatis lah memanfaatkan, karena eman-eman ya. GKBAJ itu yang itu sudah langsung ganti semua, rumah sudah ganti usaha toko ya segitu, itu sudah otomatis karena kebutuhan ya. Orang masuk kan juga males ya, maksudnya masuk ke gang ya memang ada, kalau yang unik sekali kan bisa kayak toko apa ya di GKB itu ada toko martabak pedes itu ada yang dimasuk, ada yang jual kerudung masuk murah kan di Parani ya, terus mereka akhirnya terus bikin apa parkiran sendiri. Tapi kalau yang luar ini otomatis kalau itu, jadi karena itu ya dorongan ekonomi, kebutuhan dan apa ya, kalau istilahnya ada yang butuh, ada yang jual kan, ada yang foto kan, orang juga butuh rekreasi sekarang ini. Orang itu butuhnya rekreasi tuh, anak-anak ini. Iya, tempat foto. Iya, gitu. Tuh. Kalau boleh tahu siapa yang memiliki ide untuk merevitalisasi kawasan Bandar Gresik ini? Kalau ini prosesnya itu sudah panjang ya, mulai dari perencanaan. Itu jelas mulai dari Pak Bupati Pak gitu, mulai dari Pak Bupati. Kemudian biasanya kan kita itu ada semacam seleksi kalau dana dari pusat itu. Jadi seleksi ada keterangan minat dulu dari Pak Bupati, bahwa Bupati itu berminat untuk melakukan revitalisasi. Kemudian sudah ada surat pernyataan bahwa nanti mau menerima asetnya, karena nanti setelah dibangunkan pusat, kalau ada apa-apa yang rusak harus daerah yang betulkan. Jadi sudah ada komitmen bahwa nanti kalau sudah dibangunkan harus ada perawatan gitu. Jadi mulai dari Pak Bupati kalau yang ini itu. Jadi terus kami yang ini kan jadi anak buahnya Pak Bupati ini melaksanakan aja sesuai tugasnya gitu. Jadi mulai dari si Pak Bupati dulu, karena Pak Bupati yang bikin surat minat untuk diusulkan ke kementerian gitu. Kemudian oke, tapi harus ada apa namanya kesanggupan untuk menerima, nanti kalau ada apa-apa harus dibetulkan gitu. Jadi kalau ide dari pimpinan daerah gitu. Tujuan dari revitalisasi sendiri ini apa, Bu? Kalau sebenarnya ini kan ini skala kawasan. Iya. Skala ini istilahnya itu skala kawasan, kalau di atas kalau tidak salah 10 hektar itu kewenangannya sana itu gini. Ini sebenarnya untuk pengendalian banjir khususnya. Jadi ada 2 tahap. Yang pertama adalah pembangunan rumah pompa. Pembangunan rumah pompa itu karena di situ kan banjir di mana itu? Pulau Pancian ya Pak. Pulau Pancian di Juber itu ya Pak ya. Itu banjir. Terus sudah dikasih pompa untuk pompa. Nah, yang ini untuk ini tetap
apa namanya tujuannya itu pengendalian banjir. Nah, sekaligus menata wajahnya, tapi tujuan utama itu jadi makanya dibesarin apa gorong-gorongnya, disambungkan, dikonekkan sampai ke itu di Pulau Pacan ya Pak, yang sana ya di belakangnya PJB itu ya, itu. Jadi ini sebenarnya untuk tujuan utamanya itu sebenarnya pengendalian banjir. Kemarin memang ya maksudnya sudah ada tes positif ya. Bu sekarang lewat aja. Kan pernah dulu kan sampai makam Malik Ibrahim juga tenggelam ya Pak ya. Itu kan pernah. Jadi itu. Iya, jadi bukan kita mau nata yang bagus itu tujuannya sebenarnya pertamanya banjir. Akhirnya jadi bagus ya. Iya, akhirnya jadi bagus. Nah, kalau banjirnya sekarang sudah enggak, insya Allah karena sudah ada laporan dari warga sudah bagus. Bagi Pak Bupati itu sudah berhasil karena cuma lewat gitu. Memang besar tapi enggak sampai mengendalikan. Itu dulu viral ya Pak. Makam Malik Ibrahim wali sampai di dalam itu sampai kayak kubangan ya Pak ya. Itu di Malik Ibrahim itu gitu. Jadi itu tujuannya memang pengendalian banjir. Pompanya sudah, ini salurannya dikonekkan, dibesarkan. Jadi lewat gitu aja. Memang hidrojogan gimana? Iya. Ya. Airnya kan turun. Iya, gitu. Makanya dipompa kalau sudah ini. Apalagi? Kenapa yang direvitalisasikan itu 7 kawasan? Kenapa? Dan 7 kawasan itu daerah mana aja? Oh ya, 7 ruas ya. Ya, jadi karena itu yang connect banjirnya di situ. Kemudian disesuaikan dengan anggaran. Sebenarnya kita mengusulkan sampai ke lumpur sana. Itu ya, Sindujoyo ya. Iya, Sindujoyo. Iya, Sindujoyo ya, lumpur itu. Sebenarnya kita punya perencanaan sampai sana gambarnya, tetapi keterbatasan anggaran jadi yang diprioritaskan. Nah, diprioritaskan itu 7 ruas itu tadi. Itu mulai Harun Thohir. Kok enggak Harun, bukan. Mana ya? Agus Salim ya? Ya. Agus Salim, Zuber. Terus ke sana kemana kayak yang AKS Tubun. Setiabudi, kemudian Basuki Rahmat, Bedilan enggak? Ya, Gebinati. Bukan ya? Masuk ruang apa? Yang ada sebenarnya yang Juber itu 2 ya, AKS Tubun, Juber. Kemudian Agus Salim, Ibrahim Setiabudi. Terus ini Basuki Rahmat. Sama yang satu itu yang ada belum, yang kemana belum? Yang ini loh ada binatang. Apa jadi rumah potong hewan itu? Oh iya, belum itu. Apa jalan apa saya lupa itu ya. Kok ada binatang, maksudnya rumah potong hewan itu loh. Itu. Itu belum wajian. Oh iya, mulai gitu. Jadi 7 ruas sampai sana gitu. Ada 7 ruas. Jadi tujuannya sebenarnya usulannya itu banyak. Cuma anggarannya terbatas, jadi 7 ruas dulu yang diatasi. Ini kami usulkan lagi, semoga dapat karena dari pusat kita memang apa ya, nanti kalau cerita panjang. Jadi negara itu ya ada yang Indonesia itu punya anggaran, punya pendapatan, punya belanja. Gresik juga punya pendapatan, punya belanja kan, dan pendapatan sudah belajar ya mungkin sedikit lah ya, dari pajak, dari retribusi kan gitu. Terus nah kalau yang dari pusat dan pemerintah pusat itu dibagi-bagi juga gitu ke se-Indonesia itu gitu, termasuk nah itu kita harus usul gitu. Usulnya kadang-kadang yang ini dicoret gitu. Jadi makanya usulannya banyak. Tapi tergantung uangnya sana berapa. Jadi ya kenapa cuma 7 kok 10 sekalian gitu. Sebenarnya usulnya ya banyak. Konsep dari pembangunan Bandar Gresik sendiri gimana? Kalau Bandar Gresik itu sebenarnya kan menghidupkan kembali memori ya Pak ya, kenangan, menghidupkan kembali sejarah kan gitu ya. Karena ini sebenarnya yang lebih tahu banyak itu teman-teman pariwisata mungkin ya. Oh sudah ya. Jadi kami secara fisik aja bangun fisiknya gitu. Tetapi untuk menghidupkan kembali kenangan bahwa
di sini sejarah ya terutama lah ya, menghidupkan sejarah itu karena dulu Gresik itu kan sebagai bandar utama di sini, rempah-rempahnya gitu. Jadi itu jalur rempahnya itu Gresik itu dulu namanya Gresik. Kalau baca itu ya juga kita sebenarnya bangga juga ya kan di situ itu dulu itu lalu lintas barang, lalu lintas ini maksudnya manusia juga, orang-orangnya itu juga apa ya, kalau sekarang itu traveling lah ya mungkin ya, kalau dulu itu ya karena juga penyebaran agama Islam juga di sini kan lewat situ, lewat pelabuhan itu ya. Jadi itu menghidupkan kembali sejarah yang sampai sekarang itu peninggalannya ada gitu, tinggal kita menghidupkan lagi sejarah itu. Kita kalau sebenarnya kalau melihat lampau itu sebenarnya asik juga gitu, seneng gitu. Jadi itu apa ya, dengan adanya menghidupkan kembali kenangan terus sejarah itu bisa antara lain bisa menarik wisatawan gitu. Itu juga itu untuk memutar ekonomi juga kan gitu. Jadi kalau teman-teman, kalau yang saya pernah ikut seminar sih itu apa ya, orang-orang yang orang sejarawan sejarah itu tahu banyak loh sini. Pokoknya Bedilan dulu di sini itu ada pabrik bedil, pokoknya gitu loh, gitu ada, itu ada yang tahu sejarahnya gitu. Jadi kenapa disebut Bedilan, kemana begitu ada. Oh iya. Asalnya Bedilan. Kan ya masih tahu tuh. Dulu di sini ada gitu. Saya pernah. Ibunya yang tahu. Ibu tahu semua sampai Belanda katanya. Oh iya kan? Tahu. Kan? Iya betul. Ada pabrik bedil gitu. Saya nggak menangi waktu itu. Oh nggak menang ya, tapi kan ceritanya ada. Katanya di daerah DPR di situ. Iya. Tempat nyimpennya. Oh tempat nyimpennya ya. Gitu. Itu. Jadi kalau ada yang sudah tua-tua sepuh digali aja itu, soalnya itu sejarah. Iya, sejarahnya mereka simpan. Iya. Saya juga kalau punya mbah dulu cerita pasti bolak-balik tentang agresi besar. Saya kan agresi militer 1, 2 itu. Aku sih hamil ini, aku sih kayak gitu itu ada menghidupkan sejarah. Soalnya di sini itu rusak ya maksudnya bangunan. Coba kalau di luar negeri, di Eropa itu bangunannya itu masih ada gitu. Maunya nggak tahu ya sana dirawat apa nggak ada bencana bagaimana. Kan bangunan tahun 1200 kan sudah 800 tahun itu. Ya masih ada. Bangunan kan masih ada gitu. Karena zaman dulu orang ditulis ya. Iya. Awalnya kapan ditulis. Ditulis itu masih ada itu sudah modern loh. Maksudnya kalau 1200 ini mungkin kerajaan Singosari atau apa kan hilang semua gitu ya. Kita kerajaan Majapahit 1400 kemudian diganti Mataram. Nah yang nggak ada itu peninggalannya itu candi-candi paling mungkin yang ada. Nah itu kalau yang di sini yang masih ada peninggalannya yaitu tadi bandara itu bandar itu artinya pelabuhan. Benar, bukan bandar narkoba ya. Bukan bandara juga. Oh, bandar itu pelabuhan gitu. Kenapa ya Bu ya dipilih kawasan Jalan Basuki Rahmat itu sebagai tempat revitalisasi Bandar Gresik? Kok nggak di tempat lain atau? Oh ya, karena itu kan dulu situ itu, coba lihat bangunannya, rumahnya Bu Abu, itu bangunan kuno sekali. Kan dulu tuh pusat pemerintahan saudagar itu di situ. Jadi sebenarnya bukan pusat pemerintahan ya situ ya. Jadi kalau saya pernah dengar itu kan pelabuhan situ ya deket ya dari Basuki Rahmat. Lah itu tempatnya saudagar itu ya kantor-kantornya di situ. Jadi makanya dihidupkan situ karena itu memang jalurnya. Itu contoh rumahnya kuno-kuno semua ya. Mulai rumah-rumah lama semua itu. Makanya dihidupkan di situ udah cocok. Jadi kalau temanya dari Pak Sekda itu kan situ kolonial kan gitu, kampung kolonial karena di situ di sejarahnya memang gitu, di raja bangunannya masih bisa kalau itu. Kalau di situ masih mungkin 1900-an mungkin ya, situ mungkin ya.
Kalau 1945 kan kita udah merdeka, tapi udah ada bangunan itu sebelum itu. Itu jadi kita menghidupkan Bandar Gresik karena itu memang jalurnya Basuki Rahmat itu dari bandar, dari pelabuhan, terus itu kan banyak kantor sebenarnya. Mungkin juga dulu ya VOC punya kantor di situ, apa kita nggak tahu ya, karena kita pemilikannya sudah nggak tahu ya. Yang di situ itu mungkin pos juga lama, tapi pos kan sudah era modern lah ya kalau pos itu. Jadi kenapa dipilih itu ya itu karena di situ sejarahnya memang di situ. Iya. Sejarahnya memang kuat. Iya, jadi peninggalannya ada, dilihat dari bangunan-bangunan kunonya itu, dari rumah Bu Apu, kantor pos, sebelahnya itu kan rumah kuno semua, rumah kuno semua. Kalau yang polisi bank itu masih baru ya. Dan terus sekelilingnya kalau situ kan pusat pemerintahan ya mamanya ya, atau pusat perdagangan dan bandara. Kemudian dari ini SMP 2 itu juga kuno loh. Dulu di situ juga ada stasiun. Iya, ada stasiun. Jadi di belakangnya itu rel itu ada stasiun. Jadi situ memang ramainya di situ. Sekarang pindah ke GKB ya. pindah ke sini. Nah kalau yang dulu di situ, jadi orang-orang kaya, saudagar, makanya ada kampung kemasan juga. Itu udah pernah masuk kampung kemasan? Sudah. Kan ada bangunannya bagus-bagus ya. Iya. Itu saudagar kaya, saudagar emas di situ. Keturunannya kan masih ada, masih merawat. Iya. Keturunan masih merawat. Jadi itu juga objek yang menarik bagi anak-anak arsitek. Saya pernah ke sana masih nungguin bikin itu, ada bangun paving itu. Ada rombongan dari mana, arsitek mana gitu. Itu juga objek menarik untuk bangunannya seperti apa, untuk objek studi gitu untuk orang anak-anak arsitek itu. Jadi kampung sekelilingnya kan juga mendukung gitu. Kemasan orang-orang ya, berarti kan yang bisa beli di situ waktu itu kan orang-orang kaya ya Pak ya. Yang bandar justru orang utama kok kayak iya pengusaha ya Pak ya. Itu pasti lihat bangunannya aja yang di kemasan tuh orang-orang kaya gede-gede. Rumahnya kan bagus-bagus, tingkat-tingkat ya. Tingkat loh itu rumahnya. Satu saudara semua ya? Hah? Satu saudara semua ya itu ya gitu. Jadi itu kan mesti support yang di Bandar Gresik kan tentu gitu. Ada lagi. Sudah. Ya aku itu termasuk orang yang suka cerita. Tidak apa-apa Bu, malah terima kasih banyak. Apa anak? Kayak di sana di Sebaliknya sama ketemu Bu Warga cerita macam-macam aja. Kebetulan dulu kan anak saya itu kan yang pertama itu sama anak Bu Warga yang kecil. Itu kan satu kelas. Oh gitu. Jadi ketemu konco lawas, jadi ngobrol ngalor ngidul dari jam berapa, jam 1 sampai jam 2 lebih tadi itu gak kerasa. Sampai beliau datang dari siapa tadi? Camat Jompang atau camat mana gitu. Kan lupa aja deh. Jadi serame. Iya. Itu ya. Terima kasih banyak Iya. infonya. Iya. Mohon maaf jika ada salah-salah dari anak-anak. Oh enggak, harus belajar. Belajar. Kan Kebetulan. pengalaman yang berharga juga bisa wawancara langsung. Ya, ini coba belajar. Saya itu sebenarnya pingin Pak Ayo. Aku itu pingin pokoknya di SD apa di SMP cerita tentang pemerintahan kan anak kan nggak tahu itu. Sing sederhana loh. Kita loh kan dulu waktu saya di BPKD kan ada anak SD roda gitu tanya tentang pajak. Saya suka kayak guru tenanan misalnya. Nanti ya Bu ya. Saya kan kebetulan saya guru IPS ini yang membimbing anak-anak sama mendampingi. Ya. Nanti kalau butuh cerita maksudnya guru kamu jangan bersedia. Iya, bersedia saya. Nanti saya cerita tentang apa aja tentang Gresik, tentang pembangunan. Kalau sekarang di JKPKP mungkin tentang pembangunan. Jadi pembangunan itu seperti apa? Nggak apa-apa kan ini pemerintahan itu apa ya? Walaupun banyak kritik ya memang dari dalam itu memang kan tidak
100% baik, apa gitu, ada kritikan. Tetapi kalau tidak ada pemerintahan terus gimana kan gitu. Iya. Katanya saya mengutip aja sih Pak Hasyim Muzadi itu kan, kita punya negara itu harus dirawat gitu, harus dirawat karena kalau negaranya sendiri nggak dirawat kita kayak kacau, jadi kehidupannya malah nggak karuan kan, nggak apa ya, kita sudah lihat contoh-contohnya negaranya yang bergejolak terus kan nggak bisa bangun kan gitu, jadi itu lah. Ini cerita tentang pemerintahan nggak apa-apa nanti saya. Terima kasih banyak nanti untuk kita siapkan kelas. Bu kamu ini anak-anak minta nama. Oh iya. Ini sampai rumah udah. Ya bang, sudah tinggal buka. Dari pagi tadi ya. Dan jam berapa kita jam 9? Iya, jadi jam. Besok di Brebes Bu Surya masuk pagi. Saya ini namanya Kepala Bidang Kawasan Permukiman. Ini apa? Tugas utamanya adalah mengentas kumuh. Iya. Kita di program kotak itu belum Iya. disampaikan juga. Oh iya tadi. Kotakku itu. Jadi gini, kotaku itu adalah kepanjangan tangan juga dari pusat ya, untuk melihat, untuk mengentas program kota tanpa kumuh, gitu. Oh, kotaku. Iya. Ada kotaku, kota tanpa kumuh. Kota tanpa kumuh. Nah, salah satu indikator kumuh adalah drainase yang tidak menampung. Jadi banjir itu tadi itu makanya yang dibantu untuk merancang apa itu kotaku. Jadi kota tanpa kumuh. Kan kumuh itu ada 7 indikator. Jadi seperti rumah yang tidak layak huni, ada bangunannya, jalannya yang tidak teratur, apa ini jalannya. Jadi indikatornya nih, pokoknya nggak baik-baik itu rumah, bangunannya, jalannya, drainasenya, sanitasi itu ini loh untuk BAB gitu ya. Kemudian air bersihnya, kemudian proteksi kebakaran.